Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau periksa di dalam ya. Untuk kan banyak teman-teman yang bertanya bagaimana ya, kita mau ini sedikit ya. Hari ini tanggal 29 bulan 3 2021. Baik temang-temang, kita masuk. Assalamualaikum. Baik teman-teman, ini buat yang pemula ya. Banyak teman-teman yang bertanya. Ini saya bertanya untuk ketinggian, jarak sirip, terus cuiternya, voidnya atau lubang terjun, LMB-nya ya, apa ya. Nah, jadi begini. Dari pertama saya bahas buat ketinggian lantai ya. Sekali lagi ini buat yang pemula ya, buat yang pemula, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit. Kalau untuk yang senior ya mungkin sudah lebih tahu lah. Mohon petunjuknya juga, saya juga belajar. Nah, jadi begini, jarak lantai ya, lantai dengan sirip ya, saya makainya 2 meter lebih ya, 2 meter 20, 2 meter 20, 2 meter 30 ya, kayak gitu kira-kira. Jadi saya harus pakai ini ya, panennya ya. Minusnya itu ya kalau tinggi ya, kalau tinggi minusnya kita harus pakai misalkan bangkok seperti ini, bangkok ya kalau saya nyebutnya ya. Terus jarak ketinggiannya dari lantai, lebih tinggi sih lebih bagus menurut saya. Burung juga leluasa main ya, bermain. Terus anak juga belajar terbang aman, nggak kena lantai ya, jauh dari lantai. Cuman minusnya yaitu panennya harus memakai tangga. Nah, tapi lebih bagus ya, lebih bagus. Sebagian orang juga mengukur panennya ya lebih enak, ukur dari badannya ya, biar panennya lebih mudah. Tapi kalau bagi saya lebih baik saya yang susah ya panennya daripada burungnya yang nggak suka ya. Ya, tapi kembali lagi yang kepada yang kuasa. Nah, terus untuk jarak siripnya ya, jarak siripnya ini saya pakai 40 cm. Kalau ya 2 jengkal ya, 2 jengkal. Saya pakai 40 cm. Ada yang memakai 30 cm dan ada yang 25, ada juga yang sampai 50, ada juga yang pakai 4. Saya pakai 40 cm jaraknya. Lebar sirip saya ini, sirip rumah burung saya ini 20 ya, 18 sampai 20 cm lebarnya. Tapi kalau 15 ya sudah bagus, 15 cm ya lebarnya. 15, 17 sudah bagus, karena saya punya
ininya tebalnya saya pakai siripnya 2 cm saja, 2,20 ya orang nyebutnya papan tuh. Nah, terus ya, jaraknya saya pakai sekat-sekatan ya biar lebih mudah burungnya, sekat-sekatan. Cuman ya itu kadang banyak sudutnya, burung jadi sudut seperti itu sarannya. Harganya juga murah ya, tapi tidak masalah lah buat saya, yang penting laku lah ya kalau saya. Jadi untuk tweeternya ya, inap, suara inap. Untuk tweeter suara inap itu saya pakai di pertama bagian dalam 1, saya kasih 2, terus sirip kedua itu kosong, tidak ada tweeter. Nah, ketiga pun tidak ada, saya pakainya yang keempat saya taruh 3, 1, 2, 3, dan seterusnya tidak ada. Baru saya kasih lagi 1 di tengah ya, yang hitungannya mungkin ya 2, 3 ya kayak gitu, jadi kosong lagi. Nah ini 1, ini saya 1 yang sirip 1, 2, 3, 4, 5, 6, sirip ke-6. Selanjutnya tidak ada. Terus saya taruh lagi 3, 1 di ujung sana, 2, 3. Nah habis ya, nggak ada lagi karena ini RBW berukuran hanya 4x6. 4x6. Kalau untuk yang pemula sih ya tidak perlu bikin besar-besar dulu. Satu lagi, diusahakan twitternya ya, twitter inapnya satu arah saja ya, yaitu menghadap keluar, menghadap ke ini ya, ke lubang terjun ya, tempat burung masuk. Jadi diusahakan saja jangan sampai twitternya itu, twitter suara inap atau panggil saling berhadap-hadapan atau menghadap ke dalam ya, menghadap keluar aja. Jadi satu arah saja, satu arah aja. Nah untuk suara tarik saya di atas ya, depan LMB ya, depan lubang masuk saya taruh 1 suara tarik. Terus suara tarik ada di sini lagi, itu di ujung, paling ujungnya, paling tengah ini. Terus ada di dalam lagi, di dalam sana. Terus di bawah saya taruh agak ke dalam nih suara tarik, di sudut ini suara tarik namanya. Jadi gini, suara inap, suara tarik, dan suara panggil ya, panggil di LMB sana di lubang masuknya. Suara panggil, terus suara tarik, selanjutnya suara inap. Nah ini ada suara tarik nih. Jadi suara tarik ini sama suaranya dengan suara panggil, hanya volume saja yang berbeda. Karena ini di dalam ruangan, jadi agak kecil suaranya yang suara tarik di dalam ini, tapi suaranya sama, nadanya sama, panggilnya yang panggil dengan tarik sama, hanya volume saja yang berbeda, volume. Nah kalau untuk panggil suaranya misalkan jam 9 ya, volumenya itu sekitar arahnya titiknya jam 9, ini mungkin jam 8, jam 7 gitu. Nah ini lebih kecil suaranya ini karena di dalam ruangan. Kalau sama suaranya panggil dengan tarik itu bisa bising ya, bising burungnya, nggak suka juga ya. Terus suara inap juga lebih kecil lagi suaranya, supaya waleknya ya yang itu terlalu tidak terlalu bising gitu ya. Nah terus sudah suara tarik. Nah jadi kalau di saya pakainya, saya itu ya pakai alatnya itu pakai 2 plus disc, panggil dengan tarik suaranya ya, panggil dengan inap, panggil dengan inap. Jadi 2 plus disc, 3 volume panggil, volume tarik, dan volume inap, suara inap.
Ya suara anak ya, suara inap itu suara anak, cit 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 gitu ya. Nah terus kalau untuk voidnya ya, lubang terjunnya, kalau untuk saya ya jangan dipersulit ya, jangan dipersulit burungnya masuk. Artinya seperti ini, di zigzag lah, misalkan lubang terjun di sini terus buntu, terus lubang terjun di dalam lagi buntu, terus di sini lagi. Jangan di zigzag, itu mempersulit burung. Itu pengalaman saya ya, jangan mempersulit burung masuk. Jadi lubang terjunnya, lubang masuknya burung itu cukup los saja ya, los. Nah los turun. Jadi saya tidak ada sekat-sekatan untuk menutupin cahaya, karena menurut saya di RBW tidak perlu terlalu gelap, jangan terlalu terang ya. Jadi yang sedang-sedang saja, apa ya bahasanya, remang-remang gitu kayak. Jadi jangan terlalu gelap menurut saya. Lubang terjun jangan terlalu gelap, dan jangan dipersulit burung waletnya masuk, misalnya di zigzag gitu, buntu sana sini, buntu sana sini ya, terus diperkecil lubang masuknya apa ya, tidak perlu lah kalau bagi saya. Lubang terjunnya ya seperti ini, terus masuk burung ke bawah, tinggal milih mau masuk yang paling bawah, tengah. Biasanya sih yang disukai burungnya itu paling bawah dulu, paling bawah. Kalau di tempat saya ya di bawah dulu yang ada sarang, baru tingkat kedua, baru ketiga ya. Biasanya gitu. Dan saya kalau tidak pakai senter ini agak kelihatan sarangnya, tidak terlalu gelap, tidak perlu terlalu gelap lah ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Dan lubang LMB-nya itu jangan terlalu tinggi, janganlah dipersulit burungnya, dimudahkan aja gitu. Nah itu lubang terjunnya, nah terjun ke bawah, langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Saya pakaikan kolam kecil aja ya, 1 kali 1,5 saja, airnya juga jarang diganti, gini-gini aja lah, karena ini bukan buat mandi burung, buat pendingin lembab-lembab gitu, bukan buat mandinya burung. Burung walet tidak mandi di sini. Nah sekali lagi, ini untuk yang pemula, untuk yang ya mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit, yang bagus diambil, yang masuk akal dipakai, yang tidak masuk akal jangan dipakai, jangan 100% diikutin. Saya juga belajar ya, yang masuk akal saja ya. Jadi sudah tadi jarak sirip ke jarak lantai ke sirip, terus cuiternya, jarak sirip dengan sirip, besarnya RBW ini 4x6. Tapi kalau untuk yang pemula bikin 4x8 lah, 4x8 lebih bagus, karena nggak buang kayu. Terus misalkan kalau pakai kayu, nah dihitunglah biar ini. Kalau saya 4x6 karena dulu kayu saya panjang 3 ya, jadi nyambungnya sekali gitu, 6 meter jadinya ya. Itu pun kurang dikit lah, 6 dari 6. Nah saya dulu bikinnya ini karena saya sendiri ya pakai tukang-tukang hari-harian gitu aja. Jadi ini saya waktu itu nggak kepikir tangganya. Nah nggak kepikir tangga, jadi saya tangganya gini, darurat saja. Nah kalau untuk teman-teman harus bikin tangga, misalkan dari sini, atau yang tidak mengganggu burung lah ya, yang tidak mengganggu burung ya di sini misalkan. Nah, kalau saya ini tangganya nih, ntar naik ke sini, tek ke atas, yang di dalam manjat lagi, jadi susah ini. Karena dulu ya itu darurat, pokoknya asal jadi cepat. Nah, itu. Kembali lagi, kita harus bersabar ya, sabar, terus berdoa ya, berdoalah, berusaha dan berdoa ya. Jadi kalau untuk diharapkan untuk harus gitu tidak mungkin, karena burung liar. Nah itu.
siripnya itu kayu empuk ya yang saya pakai, meranti, kayu meranti. Sebenarnya sih kayu asal jangan kayu begetah ya, begetah atau kayu kapur yang ada baunya. Ya mungkin ada sih yang pakai kapur, nggak apa-apa, cuman lama dijemur ya. Ulin pun ada yang pakai, bagus juga ulin, cuman ya kayak agak lama lah karena dia itu begetah. Biasanya sarang itu kuning-kuning dikit lah, itu kaki sarang itu karena getahnya tadi. Nah jadi kalau yang saya pakai ini kayu meranti, kayu empuk aja, kayu empuk itu. Nah, alhamdulillah adalah buat bisa diambil ini ya, bisa ya diambil. Kita ntar cek ya, yang kosong kita ambil, yang sudah terbang anaknya. Nah ini kotorannya juga sudah banyak. Nah, untuk yang belum berhasil, pastilah ada yang belum berhasil ya. Bersabar, berdoa, dan cari apa yang salah ini, kira-kira apa yang salah. Apabila kita sudah perbaiki semua, ya kita kembalikan ke yang kuasa aja. Berarti kan belum rezeki gitu. Mungkin cukup ya, karena ini juga sudah mulai agak sore ya, burungnya takut mau masuk. Nah itu, ini 4 lantai terus di sana, karena kita di bawah terus ya teman-teman, di bawah terus. Ini tangganya yang susah. Nah jadi kalau teman-teman yang bikinnya tangga yang penting. Nah, saya bikinnya asal-asalan dulu ya, cukup saya bilang lah bisalah, nanti saya sendiri yang manen kok. Nah ini pakai tangga ini naik ke tingkat 2, nanti ada lagi di atas itu, lubangnya di atas sana dalam, naik lagi ke atas, bisalah. Ini sekali lagi, ini buat yang pemula, untuk yang pemula, siapa tahu ada manfaatnya, ada yang bisa diambil. Nah, untuk yang belajar ya, yang belajar saja ya, mungkin cukup ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi